dan yang kami muliakan guru-guru kami atau fasilitator kami yang sangat kami banggakan, itu Bapak Teni, Bapak Dr. Mustafa. Ini adalah menjadi salah satu motivator kami untuk membangkitkan kemajuan PKBM di daerah. Alhamdulillah kami dari Pokja 2, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, Kota Lusmawe, jadi telah bekerja. Hasil kerja kami izin untuk mempresentasi, cuma kami akan mempersingkat karena sepertinya hampir sama semuanya. Jadi rapat koordinasi pengelolaan lembaga mitra di BP PAUD dan Dikmas Aceh tahun 2020 dalam rangka penyusunan rencana kerja peningkatan kompetensi pendidik PKBM tahun 2020. Semoga kita pulang dari sini dapat menyusun sebuah rencana. Inilah merupakan sebuah program baru. Semoga dengan ada rencana ini kita teman-teman PKBM di daerah-daerah kita bisa membagikan informasi dan bisa menjadi PKBM lebih maju dari yang sekarang. Ini teman-teman kami dari 3 wilayah, yaitu ini sebenarnya di sini kami mengangkat Bapak Jafar sebagai ketua. Cuma beliau jadi bilang apa-apa bilang biar yang muda aja. Jadi beri aplaus kepada Bapak Jafar ini sebagai ketua. Ini yang merupakan beliau salah satu motivator kita dan ketua juga. Ini teman-teman dari Bapak Sulaiman, dari Muhammad Dahlan, Muhammad Syaril, Muhammad Jen. Ini teman-teman kami adalah sepakat hasil kelompok kami membuat sebuah PowerPoint dengan itu. Nah, sistem kerja PKBM Kapolda. Jadi dengan kegiatan rencana kerja ini, jadi ada beberapa sistem yang harus kita lalui, yaitu dalam proses untuk peningkatan untuk pendidikan kompetensi tutor. Bab 1 pendahuluan, yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM di wilayah Kabupaten Biren dan Kota Lusmawe menyusun sebuah rencana kerja peningkatan kompetensi PKBM. Jadi kami dari 3 kabupaten wilayah ini telah menyusun sebuah rencana kerja dan cita-cita kami. Semoga amanah yang diberikan oleh Bapak PPPU nanti bisa menjadi mitra dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Jadi yang pertama, tutor merupakan pendidik di PKBM sebagai ujung tombak untuk peningkatan mutu di lembaga pendidikan masing-masing. Nah, ini salah satu aspek. Kalau tutor memang tidak berkompeten, tentu tidak akan ada nilai yang lebih baik. Ya. Tentu itu karena tutor merupakan ujung tombak. Nah, maka tutor itu kita PKBM, ketua PKBM apapun cerita, kita harus kita muliakan. Nah, karena pekerjaan tutor memang mulia, tapi ketua kita PKBM harus kita muliakan. Kalau kita dapat honor ketua PKBM 100.000, kalau bisa untuk tutor kita kasih 120. Harus kita hargai. Nah, jadi untuk menjadi tutor yang profesional perlu menyusun rencana kerja peningkatan kompetensi di wilayah kerja masing-masing. Jadi karena tutor tidak ada peran semaksimal mungkin dalam PKBM, maka kita ketua PKBM harus kita menyusun merangkul mereka, menyusun program-program dan menyampaikan dengan cara kita rapat di PKBM. Nah, jadi jangan mengharap dari tutor, tapi kita ketua PKBM mengajak mereka duduk, membuat rapat dan menginput informasi-informasi apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian latar belakang. Jadi apa latar belakang yang
apa yang dilakukan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Nah, jadi dasarnya karena setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan kita harus perlu rencana. Dengan adanya rencana, tentu kita akan tercapai semaksimal mungkin. Kalau memang tidak tercapai 100%, insya Allah 70% akan tercapai. Karena kenapa? Kita sudah ada punya rencana, sudah ada konsep, sudah ada role, sudah ada alamat yang harus kita tempuh. Nah, kemudian rencana dihasilkan melalui rapat tim yang dibentuk oleh ketua lembaga melalui rapat kerja yang dikuatkan dengan SK. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, rencana kerja itu lahir berdasarkan rapat. Jangan melahirkan rencana kerja dari ketua KBM sendiri. Nah, jadi harus dari rapat. Untuk teman-teman tutor lebih termotivasi, maka kita harus mengeluarkan SK. Berarti setiap mereka bekerja berarti ada pedoman. Ini kalau ditanya oleh teman-teman lain, apa dasar kalian kerja? Saya akan ditugaskan oleh ketua KBM. Jadi jelas, jadi termotivasi mereka. Nah, jadi peningkatan mutu kompetensi pendidik tutor perlu adanya pedoman yang dikeluarkan dalam kerja. Nah, untuk meningkatkan mutu tutor itu maka kita tuangkan dalam rencana kerja itu. Nah, oke, ini bisa dilakukan karena sama-sama. Nah, ini kondisi umum di PKBM di wilayah kami. Ada secara geografis, ada laut, ada kebun, ada kota. Jadi pesisir, pedalaman, dan perkotaan. Nah, ini dapat kita baca kalau secara psikologi linguistik, tiga wilayah itu ada perbedaan karakter yang berbeda. Cuma kalau kita lihat teman-teman PKBM, saya yakin dan sudah tahu bahwa teman-teman PKBM lebih mengetahui ya. Nah, kondisinya, nah ini saya pikir daerah pesisir, nah ini ya saya tegaskan memang sudah tahu lebih jelas ya. Nah, ini jadi itu kondisi umum. Kemudian kondisi permasalahan. Nah, jadi permasalahan ada beberapa faktor yang kami sebut di sini, hanya 2 faktor, tapi ada satu faktor lagi adalah kita masih minim untuk menjadi motivator. Kita masih minim menjadi motivator seperti Bapak kalau bilang tadi bahwa kita ketua KBM tutor hanya membanggakan saya kan ketua KBM. Nah, saya kan tutor, tidak akan memberikan contoh. Padahal kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki itu 4 aspek itu adalah tetap menyentuh kepada masyarakat. Maka kita dimanapun kita berada jadilah contoh. Nah, seperti moto PKBM juga yang sering kita sebut, yaitu yang disebut dengan PKBM itu adalah yang pertama berkarya, kemudian berbakti, kemudian peduli. 3 aspek ini kalau kita maknai dari kemarin itu adalah kata-kata yang perlu di mana kita berada. Seperti Bapak bilang dari hasilnya, apa yang kita mampu kita berikan kepada
sudah dijelaskan ya, terus ya. Ya, yang terakhir indikator kerja ya, ini sama seperti yang rencana tadi. Nah, ada beberapa aspek. Penduduk dengan harapan kami dengan adanya renjang menjadi acuan kerja pengelola PKBM dalam peningkatan kapasitas instruktur dan dapat memajukan pendidikan bagi masyarakat. Ini harapan kami. Kemudian pesan, terus ya, rekomendasi. Nah, jadi tadi harapan, ini rekomendasi kami ada di item. Tutor di PKBM Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren dan Sungai menjadi contoh bagi wilayah yang lain. Ini harapan cita-cita kami. Nah, tutor PKBM Aceh Utara, Kabupaten Biren dan Sungai dapat menjadi narasumber di daerah yang lain untuk motivator dan tutor di daerah yang lain. Kemudian tutor menjadi motivator bagi warga belajar di wilayah kerjanya masing-masing, serta dapat membantu ketua PKBM dalam pengelolaan manajemen lembaga. Kemudian membentuk kelompok kerja di setiap wilayah. Setiap daerah atau wilayah dalam misi meningkatkan kompetensinya. Pemerintah dapat mengalokasikan dana setiap tahun atau membuat regulasi untuk ruang kesejahteraan tutor khususnya di kabupaten masing-masing